Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Turnamen FIDE Chess Grand Prix 2022 telah memasuki babak ke-6. Artinya seluruh pertandingan babak grup dari grup A sampai grup D telah usai. Namun pertarungan antara seluruh pemain belum benar-benar usai, terutama setelah Grandmaster Richard Rapport berhasil melakukan comeback atau balas dendam dengan mengalahkan Grandmaster Vladimir Fedoshev. Atas kemenangan tersebut, Grandmaster Richard Rapport dan Grandmaster Radoslav Wolstajek sama-sama memiliki 3,5 poin, sehingga grup D harus bersaing hari ini antara Grandmaster Radoslav Wolstajek dan Grandmaster Richard Rapport. Hal yang sama juga terjadi di grup lain, yaitu di grup D, yang melibatkan pertarungan antara Grandmaster Wesley Su menghadapi Grandmaster Leinier Dominguez Perez di hari ini untuk menentukan siapa yang lolos ke babak semifinal dari grup D. Oke, langsung saja kita ulas permainan antara Grandmaster Richard Rapport menghadapi Grandmaster Vladimir Fedoshev. Grandmaster Vladimir Fedoshev memulai permainan dengan pion D4 dan dibalas pion D5 oleh Grandmaster Richard Rapport. Ini adalah pembukaan pion depan menteri, kuda F3 dan kuda C6. Ini masuk ke dalam variasi Korigin di dalam pembukaan pion depan menteri. Gajah F4 dan gajah G4 mengancam kuda putih. Di sini cukup langkah kuda B menuju petak D2, maka kuda putih yang ada di petak F3 sudah aman. Pion E6 dan pion E3. Gajah D6 mengajak pertukaran gajah yang langsung diterima. Gajah pukul gajah dan pion pukul gajah di petak D6. Pion C4 mengajak pertukaran pion diterima lagi. Pion D pukul C4 dan gajah pukul pion di petak C4. Kuda F6 dan pion H3 ancam gajah. Gajah mundur ke petak H5 dan menteri B3. Di sini tujuan menteri adalah mengancam pion hitam. Putih dengan simpel atau hitam maksudnya hitam dengan simpel menjawab dengan benteng menuju petak B8 untuk melindungi pion hitam, dan gajah B5 memaku kuda. Rokade pendek oleh hitam dan rokade pendek juga oleh putih. Kuda A5 mengancam menteri dan menteri A3 mengancam balik kuda hitam. Walaupun kuda hitam ini sebenarnya masih aman posisinya karena dilindungi oleh menteri hitam. Pion ancam gajah dan gajah mundur ke D3. Pion B5 dan benteng A ke C1. Benteng putih mencoba untuk menguasai lajur C dan juga mencoba mencari celah untuk masuk ke pertahanan dari hitam. Menteri B6 dan benteng C2. Benteng C8 mengajak pertukaran benteng dan benteng C1. Di sini putih menumpukan kedua bentengnya, benteng pukul benteng, dan kuda D5, benteng C1 dan benteng D8, kuda H4 dan pion F5, gajah B1 dan gajah E2, benteng ancam gajah dan kuda C4 mengancam menteri putih dan mengajak pertukaran kuda. Ini mantap juga nih langkah-langkahnya ya. Kuda pukul kuda dan gajah pukul kuda. Di sini hitam menjadi cukup menguasai terutama di petak diagonal A6 hingga F1. Kuda F3 dan kuda F6, benteng C1 dan pion H6 membatasi agar kuda putih tidak masuk ya. Kuda E1 dan pion A5. Gajah
D3 mengajak pertukaran gajah. Di sini hitam melakukan langkah gajah D5 menghindar dari ajakan pertukaran gajah. Gajah E2 dan raja H7. Gajah F3 lagi-lagi mengajak pertukaran gajah dan gajah C4. Pion B3 ancam gajah. Gajah kembali mundur ke petak D5. Di sini walaupun putih dari tadi menguber-nguber mengajak pertukaran gajah, tapi putih ternyata belum menerima pertukaran gajah juga. Putih lebih memilih langkah menteri mundur ke petak B2, melindungi agar menteri putihnya berada di posisi yang lebih aman. Pion B4 dan menteri C2, benteng D7 dan menteri C8, benteng D8, menteri C2, benteng D7, menteri C8, benteng D8, menteri C2, dan di sini hitam tidak mau langsung remis dengan memilih langkah raja G8. Gajah pukul gajah, kuda pukul gajah, dan menteri C4. Raja F7, kuda D3, dan pion G5. Kuda B2, pion H5. Di sini hitam sudah ingin langsung menyerang ke pertahanan sep raja dari putih. Ini menarik permainan ini. Menteri C6 mengajak pertukaran menteri dan menteri mundur ke A7. Kuda C4 dan raja E7, lalu benteng E1. Langkah yang menurut analisa komputer adalah salah, yang langsung merusak nilai posisi dari Grandmaster Vladimir Fedoshev. Di sini analisa komputer menyebutkan karena langkah salah ini dari sebelumnya unggul secara posisi, Grandmaster Vladimir Fedoshev justru kalah posisi dengan nilai minus 0,8. Mendekati angka 1, berarti ini gapnya mulai besar, tetapi sebenarnya tidak terlalu jauh sih, masih bisa untuk mendekati nilai posisi dari Grandmaster Richard Rapport, asalkan Grandmaster Richard Rapport juga melakukan kesalahan langkah. Kita lanjutkan. Menteri A8 mengajak pertukaran menteri, menteri pukul menteri, dan benteng pukul menteri. Pion A4, bisa ada pilihan sebenarnya, pion pukul pion N pasang, tapi hitam tidak mau. Hitam lebih memilih langkah kuda F6, benteng C1, dan benteng C8, benteng B1, dan pion ancam kuda. Sebenarnya di sini analisa komputer menyebutkan kuda pukul pion adalah langkah bagus, tapi di sini putih tidak mau. Putih lebih memilih langkah kuda ke petak E5, dan ini langkah yang kurang bagus lagi dari Grandmaster Vladimir Fedoshev, sehingga di sini kalah posisinya semakin jauh dari Grandmaster Vladimir Fedoshev terhadap Richard Rapport. Di sini Richard Rapport benar-benar dominan dengan keunggulan 3,7 poin dari Grandmaster Vladimir Fedoshev. Karena sampai sejauh ini Grandmaster Richard Rapport masih sempurna, langkah-langkahnya paling hanya melakukan tidak tepatan langkah. Sedangkan Vladimir Fedoshev sudah melakukan 2 kali kesalahan langkah. Kita lanjutkan. Benteng C3 dan pion G3. Benteng C2 dan kuda D3. Kuda E4 dan pion H4. Kuda D2 dan benteng C1 mengajak pertukaran benteng. Di sini hitam langsung saja benteng pukul benteng dan kuda pukul benteng. Pion G pukul H4, pion G pukul H4. Kita lihat di sini kuda putih sangat terbelakang. Inilah nilai dari sebuah 2 kesalahan langkah yang membuat posisi dari seorang pemain menjadi tidak enak. Di sini kuda putih menjadi sangat terbelakang ya. Pion F4 dan raja G2, raja F6 mulai merangsek, raja hitam maju ke depan untuk membantu serangan dari hitam.
kuda D3, pion F pukul E3, dan pion F pukul E3. Kuda pukul pion mendapat 1 pion, dan raja F3. Kuda skak di D2 dan raja E2. Kuda E4 dan kuda F4. Kuda skak di G3 dan raja D2. Raja maju terus ke F5 dan raja D3. Raja G4. Sudah hampir dapat ini pion putih. Dan kuda pukul pion di petak E6. Kuda E4 dan kuda F4. Kuda C3 dan kuda G6. Kuda pukul pion di petak A4 dan pion E4. Pion D pukul E4 dengan tempo skak dan raja pukul pion. Kuda skak di C3 dan raja D3. Pion A4, raja C4. Pion A3 dan raja B3. Pion A2 dan raja B2. Pion B3 ini luar biasa ya, serangan-serangan dari hitam untuk mendapatkan promosi. Kuda skak dan raja pukul pion. Kuda skak dan raja G3 mengancam kuda. Kuda D2 dan pion H4. Kuda pukul pion dan pion H3. Raja pukul kuda dan pion H2. Dan tepat di posisi seperti ini, Grandmaster Vladimir Fedoshev memutuskan untuk menyerah karena di sini hitam akan segera melakukan promosi pion menjadi menteri dan akan mendapatkan kemenangan dengan mudah. Terlebih, pion putih masih sangat jauh sekali dari promosi, sehingga pion putih ini tidak akan promosi. Oke, menurut admin Tarigan Catur, video kali ini cukup. Kemenangan yang bagus dari Grandmaster Richard Rapport sehingga memaksakan tiebreak dan hari ini akan menghadapi Grandmaster Radoslav Wolfstajek.